Ya, selamat sore pemirsa. Kita melakukan kunjungan ke Klaten, Jawa Tengah, bincang-bincang dengan anggota masyarakat dari Jawa Tengah. Ya, kita menyapa kepada Mas Kon. Mohon perkenalkan diri, Mas Kon. Ya, selamat sore semua. Saya nama Losokmo Kuncoro dari wilayah Solo, Jawa Tengah. Ya. Gimana nih, cerita dong tentang dinamika dari politik, apakah sudah mulai menghangat untuk Pilpres nanti 2024 nanti, Mas? Iya, jadi tahun 2023 ini kan sudah mendekati tahun 2024, jadi sudah masuk ke tahun-tahun politik ya saat ini. Artinya kontestasi politik dan konstelasi politik sudah mulai bergerak, dan ini kabar yang bagus buat semua karena kita nanti sebentar lagi akan memilih pemimpin baru untuk Indonesia, dan semoga nanti diharapkan semua itu bisa menikmati kontestasi politik ini dengan asik, dengan dewasa, dengan penuh sukacita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Dengar-dengar katanya Mas Kun ini pendukung Anies Baswedan. Iya, alhamdulillah begitu. Jadi jelaskan kenapa, gimana tuh Anies Baswedan? Iya, jadi Mas Anies ini kita harapkan ya menjadi harapan kita semua, karena kita juga tahu Mas Anies punya track record yang bagus untuk Jakarta, dan insya Allah nanti bisa membawa Indonesia ke depan, bisa berubah lebih baik. Dan dengan Mas Anies kita harapkan perpecahan dan polarisasi anak bangsa yang efek dari residu Pilpres kemarin itu bisa berkurang, dan kita bisa merajut kembali persatuan dengan Mas Anies ini, dengan mendukung Mas Anies di 2024 nanti. Ya. Jawa Tengah ini adalah pendulang suara nomor 3 terbesar ya di Indonesia, setelah Jawa Barat, Jawa Timur ya. Betul, betul. Nah, ini kalau Mas Anies, bagaimana konstelasi Mas Anies di Solo ataupun Jawa Tengah ini keseluruhan? Gimana potensi Anies Baswedan meraih simpati dari masyarakat Solo dan Jawa Tengah umumnya? Iya, jadi dengan historis Mas Anies yang dari kecil dia dari TK dan tumbuh dan besar di pusat budaya Jawa Tengah, di pusat budaya Jawa ini di Yogyakarta, kita harapkan itu menjadi modal yang kuat bagi Mas Anies untuk bisa diterima oleh masyarakat Jawa, karena sebetulnya budaya Jawa itu sangat luar biasa ya, adiluhung ya. Jadi Mas Anies pun juga kita kenal mencerminkan orang Jawa yang memang sangat santun sekali ya. Jadi Mas Anies sangat punya akhlak, punya adab dan budi pekerti yang luar biasa bagus, dan itu sesuai dengan filosofi orang Jawa, di mana itu semua nanti kita harapkan bisa mendulang Mas Anies di suara di Jawa, terutama di Jawa Tengah, karena memang pada kontestasi 2024 nanti Jawa Tengah ini terutama ya, itu menjadi sentral pertarungannya di Pilpres 2024 nanti. Jadi kita optimis karena Mas Anies ini memang tumbuh dan besar di Jawa ya, di Yogyakarta, kurang lebih dari umur 5 tahun sampai lulus kuliah, itu kan bukan sebuah waktu yang pendek ya. Jadi di situ Mas Anies juga sudah sangat menyatu dengan budaya Jawa, dan insya Allah Mas Anies akan bisa diterima baik dan mendapat suara yang besar untuk Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah nanti. Kesannya kuat sekali harapan dari Mas Kun ini agar Anies bisa memimpin Indonesia pasca era Pak Jokowi nanti ya gitu. Kenapa, Mas? Iya, jadi kita melihat Mas Anies ini orang yang selain dia nasionalis religius ya, ini Mas Anies ini kita pandang bisa mempersatukan, karena jangan sampai terjadi lagi seperti 2024
2014 dan 2019 di situ terjadi keterbelahan yang luar biasa itu ya. Jadi Mas Anies ini kita harapkan dan kita yakini bisa menjadi harapan kita semua gitu. Karena Mas Anies dia pribadi yang sangat baik ya, sangat nasionalis, dan dia mengutamakan semua kepentingan bangsa dan negara ini untuk kita bisa bersatu lagi dan menikmati kontestasi politik ini dengan bahagia, dengan sukacita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terakhir, Mas Kun, Ya. kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Mas Anies Baswedan ataupun pendukungnya Ya. agar simpati dari masyarakat Solo dan Jawa Tengah ini kuat, komit untuk ke Anies? Kira-kira apa saran dari panjenengan? Iya, yang pertama untuk pendukung Mas Anies dulu ya. Jadi saya pribadi harapkan, karena Mas Anies ini kan orang yang mengajarkan tentang keteladanan kebaikan ya, tentang akhlak dan budi pekerti luhur. Jadi kita harapkan semua siapapun yang mendukung Mas Anies juga mencerminkan hal yang sama. Jadi kita harus menghargai semua perbedaan ya. Kita harus bisa menghargai orang yang memilih Pak Prabowo atau menghargai orang yang memilih Mas Ganjar atau siapapun, karena itu adalah kebebasan atau hak berpolitik setiap orang. Jadi jangan sampai hanya karena perbedaan pilihan politik kita bermusuhan. Jadi kami harapkan pendukungnya Mas Anies ini bisa menerima perbedaan itu dengan baik ya. Karena kita harus memberi contoh nih. Kalau kita bisa memberi contoh bagi yang lain, insya Allah semua juga akan baik. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kita harus mendukung Mas Anies ini dengan cara-cara baik. Kita harus menghindari hoax, kita harus menghindari caci maki dan permusuhan. Karena ya kita harus bisa menjadi inspirasi atau teladan bagi masyarakat Indonesia lewat Mas Anies itu. Terus kalau untuk Mas Anies, harapan saya pribadi ya, karena Mas Anies pengen menggait suara Jawa ya, kita harapkan Mas Anies kultur budaya Jawa, terutama penggunaan bahasa Jawa ini mungkin lebih ditingkatkan. Jadi agar tercipta kedekatan dan sebuah hubungan yang sangat erat, yang lebih erat, supaya Mas Anies ini sangat mudah diterima. Karena sebetulnya orang Jawa ini sangat terbuka dan sangat mudah menerima. Dan Mas Anies adalah orang Jawa yang dia memang tumbuh dan besar di Jawa. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Itu bahasanya itu ngoko, madia atau? Nah, ini yang menarik ya. Ya, kalau menurut saya malah orang Jawa itu lebih suka bosongoko saja. Jadi saat ini kan Mas Anies memang terkesan terlalu eksklusif. Jadi mungkin ada baiknya agar Mas Anies ini benar-benar bisa menyatu dengan masyarakat yang paling rendah sekalipun itu penggunaan bahasa Jawa. Ya kalau ngoko monggo lebih bagus, kalau misalkan kromo inggil juga tidak apa-apa. Tapi perbanyak penggunaan bahasa Jawa, karena itu nanti saya yakin sangat-sangat bisa mendongkrak kesukaan dan akseptabilitas masyarakat Jawa terhadap Mas Anies. Kurang lebih seperti itu. Dan itu tidak susah bagi Anies, karena sebagai aktivis kan sehari-hari kan bahasanya ya ngoko toh? Ya betul. Jadi ini yang Mas Anies harus kembali kebiasakan. Apalagi Mas Anies memang orang Jogja ya. Jadi ini yang kita tunggu. Jadi ini menarik sekali dan kita percaya Mas Anies mampu melakukan itu dan bisa menggait dan memenangkan suara pemilih di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Yogyakarta, juga Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Baik, terima kasih Mas Kuncoro. Oke, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Demikian percakapan kita dengan Mas Kuncoro yang sangat menarik dan membuka wawasan, dan semoga apa yang kita bicarakan ini memberikan kemanfaatan yang baik pula buat kita semua. Merdeka. Merdeka. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. Yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit.
sex machine ready to